Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, yang kami hormati para anggota DPR RI, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2021-2022 untuk melaksanakan tugas konstitusional. Atas nama pimpinan DPR RI, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota DPR RI yang telah melaksanakan reses dan menyapa konstituennya di daerah pemilihan masing-masing. Semua harapan, aspirasi, dan kritik yang telah disampaikan masyarakat saat reses agar dapat ditindaklanjuti alat kelengkapan dewan melalui rapat-rapat bersama dengan pemerintah dan lembaga negara terkait. Mengawali pidato pembukaan masa persidangan ini atas nama pimpinan DPR RI dan segenap anggota DPR RI, kami menyampaikan rasa keprihatinan dan bela sungkawa atas bencana alam yang terjadi di Pasaman, Sumatera Barat. Pemerintah agar melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana untuk menangani masyarakat yang terdampak. Sebagai negara yang berada di wilayah rawan bencana, maka DPR RI bersama dengan pemerintah akan terus memperkuat kemampuan dalam penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, tanggap darurat, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang saya muliakan. DPR RI ditugaskan konstitusi untuk menjalankan kedaulatan rakyat melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi. Rakyat memberikan harapan yang sangat besar agar DPR RI dalam menjalankan kedaulatan rakyat dapat memberikan kehidupan dan penghidupan rakyat yang semakin baik. Oleh karena itu, DPR RI dalam melaksanakan fungsinya agar dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah memberikan manfaat dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Melalui fungsi konstitusionalnya, DPR RI dapat memastikan apakah rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan yang lebih baik, pelayanan BPJS yang lebih mudah, rakyat dapat memenuhi kebutuhan pokok, dan hal-hal lain yang memastikan hidup rakyat jadi lebih mudah. Inilah tanggung jawab kita bersama dalam menjalankan kedaulatan rakyat, yaitu agar kemajuan dalam membangun Indonesia dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hidup rakyat menjadi sejahtera dan lebih mudah. Dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan tugas DPR RI tersebut, kita juga dituntut untuk meningkatkan DPR RI yang kuat secara substansi, berdemokrasi secara berkeadaban, dan memiliki kehormatan sesuai dengan kedudukannya. Sidang Dewan yang terhormat, sejak masa persidangan 1 tahun 2019-2020 hingga dibukanya masa persidangan 4 tahun sidang 2021-2022 ini, atau selama 3 tahun ini, dalam fungsi legislasi, melalui AKD, DPR RI telah menyelesaikan undang-undang sebanyak 31 undang-undang dengan rincian sebagai berikut. Komisi 1 telah menyelesaikan 2 RUU. Komisi 2 menyelesaikan 8 RUU. Komisi 3 menyelesaikan 3 RUU. Komisi 4 menyelesaikan 1 RUU. Komisi 6 menyelesaikan 3 RUU. Komisi 7 menyelesaikan 1 RUU.
Komisi 10 menyelesaikan 1 RUU. Komisi 11 menyelesaikan 4 RUU. Badan Legislasi menyelesaikan 4 RUU. Badan Anggaran menyelesaikan 1 RUU. Panitia Khusus DPR RI menyelesaikan 3 RUU. Komisi yang sedang dalam proses menyelesaikan undang-undang antara lain Komisi 8 dan Komisi 9. Pada tahun ini, RUU prioritas yang akan dituntaskan mencapai 13 undang-undang. Menjadi tanggung jawab DPR RI dan pemerintah untuk menuntaskan prioritas prolegnas tahun 2022 untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjalankan pembangunan nasional. Sidang Dewan yang terhormat, secara bertahap, pemulihan perekonomian menunjukkan tren penguatan yang tercermin dari pertumbuhan PDB triwulan 4 tahun 2021 sebesar 5,02% year on year, sehingga pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 tercatat sebesar 3,69% year on year. Pada awal tahun 2022 ini, kita mengalami gelombang baru kasus COVID-19 yang disebabkan varian Omikron dan juga terjadi di seluruh dunia. Saat ini, pengendalian dan penanganan pandemi COVID-19 sudah lebih kondusif. Diharapkan ke depan pemulihan sosial dan ekonomi dapat lebih berjalan lebih cepat. Potensi resiko lain yang patut terus diwaspadai adalah dinamika global terkini yang akan berdampak pada proses pemulihan ekonomi nasional dan kondisi keuangan negara. Antara lain, kecepatan pemulihan ekonomi dan arah kebijakan moneter Amerika Serikat, harga komoditas, serta kondisi dinamika geopolitik dunia akibat perang Rusia dengan Ukraina yang dapat berdampak pada ketidakpastian perekonomian global, khususnya di pasar keuangan, dan mendorong peningkatan harga minyak mentah dunia dan harga komoditas lain. Kondisi ini tentu akan berpotensi berdampak pada moneter dan fiskal dalam negeri, yang pada gilirannya akan berimbas pada proses pemulihan ekonomi nasional. Menghadapi berbagai dinamika pandemi COVID-19 dan global, dibutuhkan pengelolaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang antisipatif, responsif, dan adaptif, serta perekonomian nasional memiliki ketahanan yang kuat. APBN dalam kondisi saat ini menjadi instrumen yang sangat strategis sebagai stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu, setiap komisi dan AKD yang terkait dalam menjalankan fungsi anggaran agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi yang diarahkan pada kebijakan dan program di kementerian lembaga agar dapat memberikan nilai tambah dalam pemulihan sosial dan ekonomi. Bagaimana kebijakan dan program di bidang industri, perdagangan, infrastruktur, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya dapat ikut mempercepat pemulihan. DPR RI melalui fungsi anggaran akan mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat program pemulihan sosial dan ekonomi nasional pada tahun 2022. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang saya muliakan. Terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian rakyat yang perlu mendapatkan penanganan melalui fungsi pengawasan DPR RI, yaitu antara lain adalah permasalahan kenaikan harga pokok menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, kelangkaan minyak goreng dan kedelai, penerapan bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri, penerapan kebijakan bebas tes PCR dan antigen bagi pelaku perjalanan domestik,
percepatan vaksinasi dan program booster vaksin COVID-19, serta penguatan literasi keuangan digital. Efektivitas fungsi pengawasan DPR RI dapat dilihat dari tindak lanjut yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam melaksanakan rekomendasi atau keputusan rapat bersama DPR RI secara terukur, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Pada tahun 2022 ini, tahapan pelaksanaan pemilu 2024 sudah akan dimulai. Oleh karena itu, AKD yang terkait agar dapat mencermati pelaksanaan tahapan pemilu 2024 tersebut, baik dari urusan kebutuhan anggaran, persiapan teknis, maupun regulasi-regulasi pelaksanaannya. Pemilu 2024 telah menjadi kebijakan negara yang telah ditetapkan bersama DPR RI dan pemerintah. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yang berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini, DPR RI telah mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, baik berupa kerjasama bilateral, regional, maupun internasional. Agenda diplomasi DPR RI yang akan dihadiri oleh delegasi DPR RI antara lain pelaksanaan The 47 Meeting of the PUIC Executive Committee di Aljazair pada tanggal 13-14 Maret 2022. Forum diskusi antara Kementerian Luar Negeri, DPR RI, serta Parlemen Palestina pada 15 Maret 2022 dalam rangka membahas perdamaian di Palestina. Selain itu, salah satu agenda strategis pada tahun ini adalah DPR RI sebagai tuan rumah sidang IPU ke-144 tahun 2022 yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 sampai dengan 24 Maret 2022 di Bali dengan tema Getting to Zero, Mobilizing Parliament to Act on Climate Change. Sidang IPU ini akan dihadiri oleh 1.200 orang delegasi dari 121 negara yang terdiri dari 37 speaker atau presiden dan 34 deputy speaker. Sebagai tuan rumah, DPR RI akan mempersiapkan penyelenggaraan sidang IPU agar dapat berlangsung sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam hubungan internasional, dan sukses dalam konsensus agenda global bersama. Melalui sidang IPU ini, DPR RI dapat ikut mengambil peran dalam membangun kerjasama dan komitmen internasional yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan konkret di negara masing-masing. Atas nama pimpinan, saya mengundang seluruh pimpinan AKD untuk dapat ikut menghadiri sidang IPU ke-144 sebagai wujud komitmen DPR RI sebagai tuan rumah dalam mensukseskan IPU ke-144 di Bali. Sidang Dewan yang terhormat, marilah pada masa sidang ini kita laksanakan kedaulatan rakyat yang dapat memberikan kehidupan rakyat yang lebih sejahtera, maju, dan berkebudayaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 4 DPR RI tahun sidang 2021-2022 akan dimulai sejak hari ini, Selasa 15 Maret 2022 sampai dengan masa berakhirnya masa persidangan ini. Kepada semua anggota Dewan yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja menjalankan kedaulatan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa,
memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.